Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Tema 1, organ gerak hewan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Ini ada contoh gerak dari hewan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Kambing bergerak dengan cara berjalan. Burung bergerak dengan cara terbang. Ular bergerak dengan cara melata. Nah, yang ini kalian tahu bergerak dengan cara apa? Ya, katak bergerak dengan cara melompat. Anjing bergerak dengan cara berlari. Dari gambar-gambar tadi, kita buat dalam bentuk tabel. Contoh hewan, ikan berenang. Nah, untuk berenang, ikan menggunakan organ geraknya berupa sirip. Kambing, kucing, harimau, gajah bergerak dengan cara berjalan, bisa berlari. Nah, organ gerak yang digunakan adalah kaki. Burung dapat terbang menggunakan sayap. Katak dapat melompat menggunakan organ geraknya berupa kaki. Ular dapat melata menggunakan otot perutnya. Cicak dan buaya memiliki organ gerak kaki. Nah, bergerak dengan cara apa? Ayo. Ya, cicak dan buaya bergerak dengan cara merayap. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif itu berupa tulang. Yang kedua, alat gerak aktif. Alat gerak aktif berupa otot. Materi selanjutnya, ide pokok paragraf. Setiap paragraf mengandung ide pokok dan tersusun dari kalimat utama dan kalimat-kalimat pengembang. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Atau bisa disebut juga dengan inti pembahasan dari sebuah paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Yang pertama, mengambil kalimat utama. Jadi, sebelum menentukan ide pokok, kita harus lebih dulu menentukan kalimat utamanya. Yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, ini ada cara yang paling sederhana untuk menentukan ide pokok paragraf. Jadi, kalian bisa mengajukan pertanyaan, paragraf tersebut membahas tentang apa sih? Nah, itu adalah cara yang paling sederhana dalam menentukan ide pokok paragraf. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok paragraf. Kalimat utama ada yang berada di depan, ada yang berada di tengah, ada yang berada di akhir, dan ada pula yang berada di awal maupun di akhir paragraf. Yang di depan disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utama yang berada di akhir disebut dengan paragraf induktif. Kalimat utamanya yang berada di tengah disebut dengan paragraf ineratif. Dan yang berada di awal maupun di akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Yang ketiga, kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok paragraf atau kalimat utama. Nah,
Untuk memahami materi tersebut, perhatikan paragraf berikut. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif atau otot yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, dalam paragraf tersebut, kalian tahu ada berapa kalimat? Ya, dalam paragraf tersebut ada 3 kalimat. Sengaja Ibu buat angka di dalam paragraf tersebut untuk memudahkan kalian dalam menentukan ide pokok nanti. Sekarang kita cari tahu ide pokoknya itu apa ya? Nah, ide pokoknya adalah tulang disebut alat gerak pasif. Jadi dalam paragraf tersebut membahas tentang alat gerak pasif berupa tulang. Kalau ide pokoknya tulang adalah disebut alat gerak pasif, berarti kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Kalimat pertama, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, untuk kalimat kedua dan ketiga itu adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok atau kalimat utama. Nah, karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut sebagai paragraf deduktif. Alhamdulillah, materinya sekian. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Assalamualaikum.